Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Ini adalah gelombang kekuatan yang menakjubkan, kuat yang tak tertandingi. Itu berubah menjadi simbol, mencapai bagian belakang bendungan mengikuti angin dan ombak. Raungan aneh yang menakutkan terdengar, seolah-olah hantu sedang menangis. Ini adalah badai yang dihasilkan oleh simbol Dao yang hebat. Itu dengan cepat menyebar, menyapu daerah tak berujung di bawah langit. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyapu. Bahkan di domain abadi, semua orang gemetar. Kaca. Langit dan bumi pecah, benar-benar retak. Adegan ini membuat semua orang ngeri. Domain abadi sudah hancur, namun sekarang, jenis bencana besar ini terjadi, benar-benar menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Aman, kembali. Si Hao bangkit, menyuruh Aman pergi. Dia mengirim Divine Strike Stone dan lusinan prajurit tua keluar dari reruntuhan Imperial Court, mengirim mereka ke tanah yang sebelumnya disegel. Gelombang kekuatan ini terlalu gila. Itu merobek dunia besar. Honglong. Domain abadi benar-benar runtuh, langsung hancur. Itu berubah menjadi ratusan keping, melayang ke kejauhan, memisahkan, pada dasarnya rusak. Kemudian, badai yang terbuat dari simbol melonjak, secara bertahap meluas keluar. Dengan suara hong, itu menghancurkan dinding alam, menyapu ke arah 9 surga 10 bumi. Terlepas dari ini, ada simbol yang membentang ke arah bumi pemakaman dan tempat-tempat lain. Dong. Si Hao mengambil tindakan. Dia pasti tidak akan membiarkan simbol Dao besar yang menakutkan ini memasuki 9 surga 10 bumi. Itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Dia memadatkan jejak tinju dan mengirimkannya ke arah badai. Seluruh sosoknya bergegas ke udara, menghalangi di depan. Tubuhnya melepaskan cahaya tak berujung, menjadi sebesar raksasa untuk menghentikan badai besar yang menakutkan ini. Dengan suara Weng, Si Hao menghasilkan beberapa senjata kaisar setengah abadi. Ada tombak perang pembunuh kaisar-kaisar bulu, serta senjata penatua pemberantasan dunia. Senjata keempat ahli hebat itu adalah rampasan perangnya. Saat ini, kekosongan bergemuruh dengan kebisingan. Si Hao mengaktifkan semua senjata ini, menekan badai. Sosoknya gigih saat dia melanjutkan, naik ke kosmos. Dia mengaktifkan banyak senjata berbeda untuk mengirim badai ini kembali ke realm Si. Dia terus maju, berdiri di bendungan. Tiba-tiba, semua esensi spiritual dunia bergegas keluar dari domain abadi yang rusak, melonjak menuju sisi realm Si. Hal serupa terjadi di tanah pemakaman, alam asing dan tempat-tempat lain. Mereka juga pecah. Kekuatan tak terbatas dan menakutkan macam apa ini? Jelas bahwa berbagai alam mengalami kerusakan serius. Dunia besar yang hancur menjadi ratusan dan ribuan keping akan memicu bencana besar. Adegan ini agak mengejutkan. Itu hanya satu badai, namun dunia sudah menjadi jauh lebih layu. Jika ini terus berlanjut, semua alam akan memasuki zaman tanpa budidaya. Peng! Domain abadi bergetar lagi. Sekarang, itu berubah menjadi lebih dari 1000 keping. Kepingan-kepingan itu semakin menjauh satu sama lain. Dibandingkan dengan usia berkembang masa lalu, semuanya jelas menurun. Kemudian, banyak fragmen menghilang tanpa jejak, memasuki kehampaan, masing-masing tersisa di satu tempat. Wilayah yang berbatasan dengan 9 surga 10 bumi, bersebelahan dengan dinding ranah, benar-benar jauh lebih kecil sekarang. Ini adalah perubahan besar di langit dan bumi. Itu seperti bagaimana dunia kuno primordial pecah di masa lalu, membelah menjadi 9 surga dan 10 bumi. Sekarang, domain abadi mengalami ini lebih teliti, menjadi ratusan keping. Namun, potongan immortal domain masih jauh lebih besar. Itu terbentuk dari penggabungan banyak kosmos untuk memulai. Di masa lalu, seorang raja abadi memerintah hamparan kosmos. Meskipun mereka sekarang pecah, setiap bagian masih sangat besar. Dari kemakmuran ke penurunan, Si Hao hanya bisa menghela nafas ringan. Domain abadi pecah, sekarang dalam kondisi seperti ini. Di kejauhan,
Ada 3 makhluk besar yang sedang melihat ke atas. Permaisuri berpakaian putih, ahli dengan kuali besar di atas kepalanya dan tanpa awal, mereka bertiga sangat tersentuh. Jadi domain abadi masa depan hancur berantakan seperti ini. Dalam ruang waktu mereka sebelumnya hanya memasuki sudut domain abadi. Di kedalaman Laut Realem, badai dao besar itu datang terlalu cepat, juga mundur terlalu cepat. Itu membawa lautan esensi spiritual bersamanya, sebagai hasilnya berbagai wilayah surga menjadi jauh lebih redup. Si Hao menatap ke arah itu. Dia merasa bahwa gelombang kekuatan ini setidaknya pada tingkat setengah kaisar abadi, sisi realem si itu memiliki banyak bahaya. Domain abadi, tanah pemakaman, dan berbagai tanah lainnya semuanya panik. Bahkan banyak individu yang kuat sangat terguncang. Pada usia ini, raja-raja abadi hampir semuanya mati, tidak banyak yang tersisa. Hanya ada jagal, tuan pemakaman, dan beberapa orang lainnya. Adapun abadi sejati, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak bisa merasakan kemana bagian lain dari domain abadi melayang. Kenyataannya, setelah pecah seperti ini, saat potongan-potongan itu semakin jauh, banyak ahli abadi sejati mungkin tidak akan pernah bisa bertemu lagi di masa depan. Setiap fragmen domain abadi melonjak dengan cahaya abadi, melindungi diri mereka sendiri, menyegel diri mereka sendiri, masing-masing membentuk dinding alam. Si Hao menatap keluar. Dia tidak mengambil tindakan. Ini juga baik-baik saja, berpisah seperti ini. Jika ada bencana besar lain yang turun, setidaknya akan ada beberapa tanah kuno yang akan bertahan. Apakah ada reinkarnasi di dunia ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena dia ingin teman-teman lamanya yang terbunuh dalam pertempuran untuk dihidupkan kembali. Teman-teman lama masa lalu semuanya layu satu demi satu, membuatnya merasa sangat kesepian. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa mengalami sorak-sorai dan tawa lagi. Jika ada reinkarnasi, dia bersedia untuk benar-benar melakukan perbaikan besar di dunia ini, membuat orang-orang itu hidup kembali, muncul lagi di dunia ini. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Si Hao memiliki ekspresi tegas di matanya. Dia ingin menuju ke sisi lain dari realem Si, menyelidikinya sepenuhnya. Jika ada reinkarnasi, dia akan memperbaiki dunia besar, mengatur ulang reinkarnasi. Kenyataannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Itu karena samar-samar, dia bisa merasakan ada sesuatu di ujung lain dari realem Si yang mengunci dirinya. Kali ini, Si Hao melakukan perjalanan melintasi realem Si lebih cepat. Itu karena dia sebelumnya menghancurkan beberapa Gui dan Ancient Palace. Istana-istana kuno ini memiliki jalan aneh di dalamnya, terhubung ke tanah kegelapan, mampu membawanya ke sisi lain Laut Realem lebih cepat. Kaisar Surgawi Huang telah pergi lagi. Di domain abadi, seseorang berkata sambil menghela nafas. Mereka merasakan kejutan yang menyenangkan sekaligus kekhawatiran. Kaisar Surgawi Huang mengambil tindakan, jadi dia pasti akan menunjukkan kekuatan yang brilian. Namun, bisakah dia benar-benar menyelesaikan masalah di ujung lain dari realem Si? Permaisuri berpakaian putih, tanpa awal dan ahli dengan kuali besar yang mengambang di atasnya ingin mengikutinya, tetapi menemukan bahwa dunia ini menolak mereka, sungai waktu yang besar mengambang di samping mereka. Kami masih tidak bisa melanjutkan pada akhirnya. Saya percaya tujuan akhir dari realem Si memiliki karma yang hebat, jadi kita tidak bisa menginjakan kaki di sana. Jika kami terus maju, kemungkinan besar kami akan mengalami serangan balasan. Mereka melepaskan desahan ringan. Pada akhirnya, mereka mundur, tidak dapat menuju ke tujuan akhir kuno. Setelah tiba di sisi lain dari realem Si, Si Hao memasuki tanah kegelapan dan kemudian bergegas melewatinya lagi, menuju tujuan akhir kuno. Sepanjang jalan, dia ingin membawa kembali koper hitam hangus milik Penatua Agung, Huolinger dan Dewa Willow, tetapi dia memutuskan untuk mengesampingkan ini untuk sementara. Dia khawatir bahkan jika dia mencoba untuk segera membawa mereka kembali ke domain abadi, jika dia akhirnya bertarung dalam pertempuran yang menentukan, itu masih belum tentu aman. Kalian semua, tunggu aku.
Aku akan pergi ke tujuan akhir kuno untuk menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa kembali, Penatua Agung, Huolinger dan yang lainnya masih bisa tetap hidup di daerah mereka, mereka akan relatif lebih aman. Kegelapan pergi. Setelah meninggalkan tanah kuno ini, apa yang dilihatnya juga tidak terlalu cemerlang. Menurut pendapat Si Hao, ini lebih seperti senja yang berlumuran darah. Dia tiba di tujuan akhir kuno, satu langkah melintasi jarak tak berujung, kecepatannya sangat cepat. Segera setelah itu, dia berhenti, karena dia melihat beberapa istana. Mereka semua muncul di bumi yang besar, surgawi dan mempesona. Itu adalah Guidance Ancient Palaces. Di tujuan akhir kuno, ada istana kuno bimbingan di mana-mana. Weng. Ketika dia tiba di sini, ada satu benda di tubuh Si Hao yang bersinar, mulai bergetar. Peti kayu busuk. Dia sangat terkejut. Peti kayu busuk memiliki hubungan dengan tempat ini. Si Hao sangat waspada. Dia meletakkan peti kayu busuk di tanah. Pada akhirnya, itu mulai bergetar dan bergetar dengan kacau, terbang menuju salah satu istana kuno bimbingan yang paling besar. Hong! Peti kayu busuk itu menabrak istana kuno yang megah itu dan kemudian menjadi sunyi lagi. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ini sudah agak jauh ke dalam tujuan akhir kuno. Apa sebenarnya yang ada di sana? Dia melihat peti kayu busuk dan berjalan di sekitar istana kuno ini, tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentangnya. Pada akhirnya, matanya berkedip dengan cahaya, terus maju, masuk ke dalam. Dia tidak membawa peti kayu busuk bersamanya, menyimpannya di sini. Kenyataannya, setelah maju sedikit, dia sudah sampai di tempat paling dalam dari tujuan akhir kuno. Di kejauhan, ada cahaya berkilauan. Ada sebuah monumen yang tidak terlalu tinggi. Itu sangat putih seperti batu giok, surgawi dan sempurna. Ini adalah akhir dari sejumlah besar istana kuno bimbingan. Ketika dia terus maju, ada kekuatan aneh yang beriak. Ini adalah. Si Hao terkejut, ekspresinya sepenuhnya terkonsentrasi. Dia mengenali bahan dari monumen itu. Ini benar-benar bahan tulang yang sama dengan True Primordial Record. Apa yang disebut monumen putih salju itu sebenarnya terbuat dari bahan tulang. Ada beberapa simbol yang diukir di permukaannya, jelas dan dalam. Potongan terakhir catatan primordial sejati. Itu diukir tepat di monumen tulang ini, tenang dan hening. Si Hao mempelajarinya dengan serius. Segera setelah itu, dia mengkonfirmasi bahwa ini memang bagian terakhir dari catatan primordial sejati, terkait dengan dua bagian sebelumnya. Ini adalah bagian terakhir. Setelah Si Hao mempelajarinya, dia menutup matanya. Dia berpikir untuk waktu yang lama. Potongan terakhir ini cocok untuk dikultivasikan oleh setengah kaisar abadi, tetapi hanya itu, ini adalah batasnya. Itu tidak bisa melangkah ke realem Immortal Emperor yang sebenarnya. Saya sudah menjadi kaisar setengah abadi. Jika saya mempelajari metode ini, artinya tidak signifikan. Itu hanya memiliki nilai referensi. Setelah Si Hao mengatakan ini, matanya dengan cepat berkedip, menyadari beberapa masalah. Mereka yang belajar dari saya akan hidup, mereka yang meniru saya akan mati. Si Hao menghela nafas. Dia bisa menggunakannya untuk pencerahan. Dia merasakan berbagai keajaiban alam kaisar setengah abadi. Namun, jika dia secara membabi buta menirunya, dia mungkin hanya dibatasi olehnya. Inilah perbedaan antara pencipta sistem dan mereka yang mengikuti pendahulunya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, bangun. Teknik yang saya tinggalkan untuk mereka yang setelah saya menyerah di beberapa area dan melestarikan beberapa area lain, memberi mereka jalan, mengubur benih, tetapi pada akhirnya, seseorang masih perlu melampaui diri mereka sendiri, menempa teknik yang berbeda untuk melanjutkan jalan mereka. Sebenarnya ada metode kaisar setengah abadi yang tertinggal di sini. Ini bisa dianggap masalah besar. Pada saat yang sama, gelombang kabut kegelapan melonjak dari kedalaman tujuan akhir kuno seperti awan gelap yang menutupi kubah langit. Secara bersamaan, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dilepaskan. Si Hao menatap keluar.
Dia melihat prasasti yang hancur di kedalaman tujuan akhir kuno. Ada beberapa kata kuno yang diukir di atasnya, seolah-olah terbentuk dari rune Dao yang hebat. Terlepas dari era besar mana makhluk itu berasal, selama mereka cukup kuat, mereka bisa memahaminya. Kaisar mencapai peluang. Si Hao meneriakkannya. Pupil matanya mengerut, menatap tempat itu. Pergi saja, cepat dan tinggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, kehendak surgawi tiba-tiba terdengar dari belakang Si Hao, memperingatkannya. Si Hao tiba-tiba berbalik, melihat ke arah istana kuno yang terbesar. Peti kayu busuk itu persis di sana. Istana kuno bimbingan yang paling mengesankan memiliki gelombang kekuatan aneh. Istana berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, ubinnya bahkan berwarna emas, aura surgawi dan misterius melonjak darinya. Di dalam istana, peti kayu busuk itu bergetar. Meskipun terbuat dari kayu, itu tampak seperti terbuat dari logam. Di dalam istana, cahaya berputar-putar dalam untaian tak berujung, semuanya bersinar di peti kayu yang busuk. Seolah-olah mereka sedang membimbing sesuatu kembali, mencoba untuk muncul di dunia sekarang. Suara itu datang dari dalam peti kayu busuk. Mata Si Hao bersinar cemerlang. Dia menatap peti kayu busuk itu. Ada sesuatu yang hidup di dalam. Peti ini telah mengikutinya untuk waktu yang lama, namun dia tidak pernah bisa sepenuhnya menelitinya. Saat ini, itu benar-benar melepaskan kebisingan. Ini sangat aneh dan juga sangat misterius. Itu tetap diam untuk siapa yang tahu berapa banyak era besar. Saat itu terkubur di bumi pemakaman, tapi sekarang, tiba-tiba mengeluarkan suara. Kamu siapa? Si Hao bertanya. Selain itu, dia sendiri mundur, memisahkan dirinya dari kabut hitam yang menyelimuti tujuan akhir kuno. Hong! Tiba-tiba, seberkas kilat hitam dengan cepat tiba, menabrak peti kayu busuk di istana kuno bimbingan. Listrik hitam ini bahkan lebih menakutkan daripada hukuman surgawi, sebanding dengan setengah kaisar abadi yang mengaduk kekuatan karma, memiliki aura pemberantasan dunia. Pancaran guntur yang menakutkan menenggelamkan tempat ini. Dengan suara peng, istana besar dan besar itu meledak, berubah menjadi reruntuhan. Peti kayu busuk ditutupi oleh pancaran guntur hitam. Pada saat yang sama, dalam kabut hitam, monumen yang hancur itu bersinar. Beberapa simbol Dao besar menjadi lebih gemilang. Kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Kesempatan untuk menjadi seorang kaisar hanya milik satu orang. Desahan ringan yang panjang dan berlarut-larut terdengar, seolah-olah ada jenis sisa yang akan beriak di tempat ini. Kemudian, Si Hao melihat beberapa adegan lama. Penatua Pemberantasan Dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu, dan Kaisar Agung sebelumnya semuanya muncul di sini. Mencapai status Kaisar Abadi terlalu sulit. Paling tidak, bahkan sampai sekarang, Si Hao belum pernah bersentuhan dengan makhluk jenis ini. Kehendak sisa siapa ini? Jenis kebisingan ini, apakah itu memperingatkan Si Hao? Siapa yang mengungkapkan niat baik, peti kayu busuk dari sisa wasiat? Haruskah dia terus maju atau haruskah dia berbalik dan pergi? Si Hao berdiri di tempat tanpa bergerak, diam-diam melihat peti kayu busuk ini, dan kemudian dia melihat ke arah paling dalam dari tujuan akhir kuno. Tiba-tiba, kabut hitam melonjak, bergegas menuju dunia luar. Itu pasti membawa sejumlah besar materi kegelapan, tebal ke titik di mana itu tidak bisa dilarutkan. Ini adalah materi sumber kegelapan. Namun, ada simbol Dao besar yang disertakan juga, yang terkandung di dalamnya adalah misteri mendalam yang tak tertandingi yang melebihi tingkat kaisar setengah abadi. Ini membuat Si Hao terkejut. Apakah ini misteri mendalam kaisar abadi sejati? Dalam kegelapan, sebenarnya ada simbol Dao besar yang meletus. Saat sumber kegelapan menyebar keluar, tidak banyak, tapi itu masih sangat mengejutkan. Misteri mendalam kitab suci kaisar abadi, itu benar-benar mengejutkan. Bahkan Si Hao terguncang. Tidak heran bahkan Penatua Pemberantasan Dunia membawa penyesalan dan keengganan sebelum kematian. Memang ada seorang kaisar yang mencapai peluang di sini. Tempat seperti apa ini sebenarnya? Mengapa ada hal semacam ini? Di kejauhan,
materi kegelapan menjadi lebih kuat, melonjak keluar, menakutkan tak tertandingi. Namun, simbol misterius di dalamnya mengandung misteri mendalam yang mengejutkan. Mereka yang belajar dari saya akan hidup, mereka yang meniru saya akan binasa. Si Hao tidak kehilangan dirinya sendiri, malah menjadi sangat tenang, mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkannya, sebaliknya, dia lebih seperti pengamat, berdiri dengan dingin di sini, hanya dengan tenang menonton. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan lama menyerah. Lagi pula, keberuntungan alami yang mengejutkan ada di hadapannya. Jika mereka melewatkan ini, maka mungkin tidak ada lagi peluang. Hanya lama kemudian dia dengan hati-hati menangkap simbol-simbol itu, diam-diam mengamatinya dan berpikir sendiri. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Semua tulisan suci terukir dalam materi sumber kegelapan. Selama proses ini, saat dia mengambil simbol Dao besar ini, materi sumber kegelapan juga mulai disempurnakan, akan bergabung ke dalam tubuhnya. Pantas. Si Hao terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Penatua Pemberantasan Dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung dan yang lainnya memiliki materi kegelapan. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin mereka tidak jatuh ke dalam kegelapan? Orang harus memahami bahwa sumber kegelapan tempat ini mencapai tingkat Dao Kaisar Abadi yang sebenarnya. Penatua Pemberantasan Dunia, Kaisar Bulu, jenis keberadaan ini, apa yang mereka inginkan sepanjang hidup mereka adalah status Kaisar Abadi. Mereka dingin dan tidak berperasaan, dan juga tidak berperasaan, mereka sangat percaya bahwa Dao Agung itu kejam, memandang semua hal sebagai tidak penting. Di level mereka, selama mereka bisa menjadi Kaisar Abadi, mereka bisa mengabaikan yang lainnya. Jadi bagaimana jika mereka harus mengambil materi sumber kegelapan? Mungkin setelah jutaan-juta tahun kemudian, setelah reinkarnasi era besar yang tak terhitung jumlahnya, Si Hao juga akan menempuh jalan itu. Itu karena setelah menyaksikan era besar berubah, dunia besar naik dan turun, semua ahli akan merasa lelah. Ketika seseorang benar-benar mencapai level itu, mungkin ada semacam terobosan. Melampaui segala sesuatu yang lain yang dimiliki sebelumnya mungkin merupakan pilihan terakhir. Namun, saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Menjadi seorang kaisar tidak memiliki banyak godaan baginya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menyerahkan semua yang dia miliki untuk mendapatkan kembali putranya dan teman-teman lamanya, agar mereka muncul kembali di dunia ini. Berhenti saja dan kembali, atau kamu akan terkorosi olehnya. Di belakang, peti kayu busuk itu berbicara lagi. Itu karena pancaran yang menekannya memudar secara signifikan. Siapa sebenarnya kamu? Si Hao bertanya. Saya adalah jiwa yang hilang yang tiba-tiba dihidupkan kembali di sini. Peti kayu busuk itu bergetar. Hong. Segera setelah itu, tujuan akhir kuno meletus dengan cahaya tak berujung lagi. Semuanya cahaya gelap, menabrak peti kayu busuk lagi. Jenis kekuatan itu membuat jiwa seseorang bergetar, bahkan membuat ekspresi Si Hao berubah. Itu membawa gumpalan aura Kaisar Abadi, kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Ini adalah jenis kekuatan yang tak terbatas. Peti kayu busuk mulai retak. Hong! Peti kayu busuk itu tiba-tiba meledak. Hujan cahaya turun, sangat menyilaukan, mengelilingi tempat ini. Seolah-olah objek paling surgawi muncul di dunia ini. Ketika semuanya tenang kembali, sebuah istana surgawi muncul, kuno dan misterius. Ada gelombang perubahan besar dalam sejarah. Itu terbuat dari kayu, perasaan seolah-olah datang dari jauh di masa lalu. Peti kayu busuk. Si Hao tercengang. Kuil kuno ini terbentuk dari peti kayu yang sudah lapuk. Itu memiliki kekuatan yang tak terukur dan mengandung aura penciptaan dunia, seolah-olah itu adalah hasil dari zaman itu. Saat ini, ia melepaskan kekacauan utama dari dalam. Pada saat yang sama, Si Hao juga terkejut. Dia melihat sesosok makhluk duduk di kuil suci paling kuno ini. Ini adalah bola cahaya yang melilit sebuah eksistensi. Sebuah cahaya kabur mengelilinginya saat ia duduk di sana. Tiba-tiba membuka matanya,
perasaan yang diberikannya sangat misterius. Tidak ada kekuatan tak terbatas yang bisa dirasakan, tapi itu pasti luar biasa. Apa yang ingin kau katakan padaku? Tolong beritahu aku, kata Si Hao. Saya juga tidak bisa mengingatnya dengan jelas, tahun-tahunnya terlalu kuno. Saya hanya jiwa yang hancur, untaian jejak roh primordial. Ia kecewa dan frustasi, sedikit jengkel, terlebih lagi rasa penyesalan yang tiada habisnya. Si Hao menatapnya dengan hati-hati. Kuil kayu ini sangat mirip dengan Guidance Ancient Palace. Yang disebut Istana Kuno Bimbingan, itu untuk membimbingmu kembali. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget, tiba-tiba menghasilkan pemikiran ini. Saya tidak tahu terlalu jelas. Saya hanya tahu bahwa itu sangat berbahaya di depan. Anda harus melihat dengan jelas dan melihat apa yang sebenarnya ada di depan. Makhluk itu memperingatkan. Peti kayu busuk itu memiliki untaian roh primordial di dalamnya, baru sekarang ia bangun, membuat Si Hao sangat terkejut. Dia tidak merasa takut. Selama bukan kaisar abadi sejati yang muncul, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang bisa membunuhnya. Materi kegelapan melonjak. Si Hao mengamati dalam diam, terus memperbaikinya. Setiap kali dia memurnikan sebagian dari materi kegelapan, dia bisa mendapatkan beberapa simbol, mendapatkan manfaat besar. Hong. Beberapa bulan kemudian, Si Hao mengerahkan kekuatannya dengan ganas, asap hitam keluar dari permukaan tubuhnya. Ini adalah materi sumber kegelapan yang menakutkan yang merusaknya di dalam, sekarang dikeluarkan dengan paksa. Setelah beberapa bulan pengamatan, dia menemukan bahwa cukup banyak energi vitalnya sendiri dan bagian lain diserap oleh tujuan akhir kuno. Ini pada dasarnya adalah pertukaran. Dia membayar energi vital, tetapi memperoleh tulisan suci dan menjadi terkorosi oleh kegelapan. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Pada akhirnya, dia menarik diri. Setelah beristirahat selama lebih dari 1 tahun, dia tiba-tiba berjalan menuju kedalaman tujuan akhir kuno, ingin melihat segalanya dengan lebih jelas. Seperti yang diharapkan, semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat apa yang ada di monumen. Pada saat yang sama, jumlah kitab suci Kaisar Abadi yang bisa dia dapatkan juga lebih besar. Akhirnya, dia berhenti. Dia melihat lapisan cahaya hitam yang menutupi dunia besar di depannya. Segala sesuatu di sana kabur dan tidak jelas. Orang bisa samar-samar melihat garis besar kasar. Ada makhluk hidup. Si Hao terkejut. Ini adalah makhluk humanoid besar, yang bahkan lebih agung dan agung daripada gunung besar. Dia duduk di kursi batu, bersandar, tubuhnya hancur. Hong. Seluruh tubuh Si Hao melepaskan cahaya tak berujung, meningkatkan keterampilan daunnya ke puncak. Dia dengan cermat mengamati dan memeriksa individu ini. Akhirnya, dia melihatnya dengan jelas. Di bawah senja berwarna darah, di dalam puing-puing dan perbukitan yang suram, kabut kegelapan melonjak. Seorang raksasa sedang bersandar di kursi kaisar yang diukir dari gunung. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah busuk, melepaskan kabut hitam. Ini adalah sumber sebenarnya dari materi kegelapan. Semua kegelapan berasal dari mayat ini. Dia sangat hancur, seolah-olah terkoyak, membelah dari tengkorak hingga ke perutnya. Setengah dari tubuh bagian atasnya hilang, seolah-olah ada setengah kepala. Lengan kiri dan bagian bawah tubuhnya masih baik-baik saja. Orang ini sedang duduk di kursi batu. Ini. Bahkan seseorang seperti Si Hao yang berkultivasi ke levelnya sangat terkejut. Apakah ini rahasia terbesar dari tujuan akhir kuno? Di kedalaman, sebenarnya ada mayat besar. Jika berdiri, itu akan memenuhi langit dan bumi. Tubuhnya samar-samar mengeluarkan kekuatan dan aura seorang kaisar abadi. Meski sudah mati, tetap saja seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan dan menakutkannya itu sebelumnya. Materi kegelapan sepenuhnya dilepaskan oleh tubuh yang membusuk, merusak bumi besar yang kuno dan tak berujung ini. Setelah diperiksa lebih dekat, ada rantai tatanan surgawi yang mengikatnya ke kursi batu. Pada saat yang sama, lapisan cahaya itu seharusnya surgawi, juga menekan tempat ini, tidak terkorosi oleh materi kegelapan. Dia tidak tampak berbeda dari manusia,
hanya saja dia terlalu besar. Menjauhlah dari dia. Tempat ini sangat berbahaya. Roh primordial misterius di belakang berkata. Si Hao tidak pergi, malah bergerak di sekitar tempat ini dalam lingkaran, mengamati dengan cermat. Dalam jarak yang begitu dekat, bahkan dia merasa ini agak sulit untuk diterima. Itu karena materi kegelapan itu terlalu kuat, hanya akan mengasimilasi dia. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan lautan kegelapan macam apa yang dimiliki oleh Penatua Pemberantasan Dunia, Kaisar Bulu, dan yang lainnya di dalam diri mereka. Di masa lalu, demi menjadi Kaisar Abadi, mereka sebelumnya berlama-lama di sini untuk waktu yang lama. Demi mendapatkan kitab suci Kaisar Abadi, mereka terus menyempurnakan materi kegelapan. Lacak akarnya, kembalikan sumbernya, adegan masa lalu, muncul kembali. Si Hao meraung, mengaktifkan kekuatan magis yang tak tertandingi, menggunakan semua keterampilan daunnya, mulai mendapatkan sesuatu. Dia ingin melihat beberapa peristiwa masa lalu. Honglong. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Banyak adegan tidak teratur muncul di sini. Hanya saja, tempat ini terlalu luar biasa, menyentuh setengah Kaisar Abadi dan bahkan Kaisar Abadi. Itulah mengapa Si Hao menghadapi perlawanan yang luar biasa ketika dia mencoba melacak ke belakang. Makhluk tingkat ini secara alami diselimuti misteri surga, sulit untuk dicari. Si Hao menggunakan metode mengejutkan dan kultivasinya yang tak tertandingi untuk secara paksa mengambil adegan masa lalu. Akhirnya, dia melihat pemandangan yang kabur tapi nyata itu. Dia melihat mayat itu. Itu bernafas masuk dan keluar sebelumnya, itu benar-benar bernafas sebelumnya. Itu masih hidup. Setelah mendapatkan tahun-tahun tanpa akhir, tepatnya saat Si Hao sedang melintasi Laut Realm, ia bernafas. Kabut kegelapan yang kuat dilepaskan, berubah menjadi simbol Dao besar, menutupi segalanya. Itu menyapu Laut Realm, melonjak menuju pantai. Kemudian, ketika bernafas, domain abadi, tanah pemakaman, dan esensi spiritual alam lain tersedot, berkumpul di sini. Si Hao terkejut. Dia menghirup udara dingin. Pada titik ini, bahkan dia merasa ngeri. Namun, itu hanya satu napas, itu tidak terus-menerus. Mayat itu menjadi benar-benar keruh lagi setelah melakukan ini, seolah-olah itu menghabiskan sisa kekuatannya. Melepaskan materi kegelapannya, mencoba menyerap esensi spiritual suci dan murni sejati. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, alisnya berkerut dalam. Ini adalah jenis pertukaran. Kemudian, dia terus mengamati, menelusuri sumber kembali ke hulu, mengorek misteri surga. Dia melihat Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu dan yang lainnya, membawa lautan kekuatan murni, menggunakannya untuk menghaluskan kegelapan dan mendapatkan kitab suci Kaisar Abadi ini. Kemudian, Si Hao melihat orang-orang kegelapan. Bimbingan istana kuno dikelilingi oleh kegelapan satu demi satu. Banyak kebanggaan surga, lautan talenta surgawi dikurung di penjara kegelapan. Mereka terkorosi, menyerap kegelapan. Pada saat yang sama, sumber murni mereka sendiri dan bagian lain tersedot keluar. Si Hao merasakan sakit kepala. Dia mengerti bahwa semua kekacauan kegelapan berasal dari sini, berasal dari mayat itu. Kemudian, dia melihat ke arah Penatua Pemberantasan Alam, Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu dan yang lainnya. 4 ahli hebat pasti tahu semua yang terjadi di sini juga, tetapi mereka tidak bisa berhenti lagi. Demi mendapatkan kitab suci Kaisar Abadi ini, mereka harus menukar beberapa orang kegelapan setiap periode waktu, setara dengan melakukan pengorbanan di sini. Namun, mereka tidak berani melanjutkan ini karena takut mengalami transformasi kegelapan sendiri. Itulah sebabnya mereka juga tahu untuk tetap tidak aktif, beristirahat dan mengatur ulang diri mereka sendiri, menunggu sampai era besar berikutnya sebelum muncul kembali. Selama periode ini, mereka diam-diam akan berkultivasi. Pada saat yang sama, 4 kaisar setengah abadi sebelumnya telah menyerang tempat ini, bertempur dalam pertempuran besar, ingin benar-benar menerobos dan berjalan di dalam, mendapatkan simbol yang terukir di dalam mayat itu. Namun, mereka gagal.
Untuk Penatua Pemberantasan Dunia yang mengaku sebagai Kaisar Abadi paru pertama setelah dunia diciptakan, untuk menjadi Kaisar Abadi, ada syarat lain. Dia harus menyingkirkan mayat kuno ini terlebih dahulu. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.